Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat duhur secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sangat mulia ini kita menggunakan waktu yang mulia ini untuk sedikit membicarakan tentang orang yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di setiap pekan pertama ini kita membahas satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kesempatan siang hari ini kita akan membahas juga tentang Rasulullah, yaitu dengan judul atau dengan tema Ma'ar Rasul fil Jannah, yaitu bersama Nabi di dalam surga. Ini tentunya sebagai seorang muslim muslimah tidak cukup kita target hidup kita ini nanti kalau meninggal masuk surga begitu saja. Tapi seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka itu punya target masuk surga bersama Rasul. Ini kenapa? Karena seandainya ada seseorang di antara kita misalkan masuk surga, tapi istri yang dia cintai tidak masuk surga, itu kurang sempurna surga ketika orang yang kita cintai tidak bersama kita. Atau mungkin kita dan istri masuk surga, tapi anak-anak yang kita cintai tidak masuk surga bersama kita. Ini rasa nikmat surga tidak sempurna. Kenapa? Karena adanya orang-orang yang kita cintai tidak bersama kita. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Karena cinta kita kepada Rasul itu melebihi cinta kita kepada orang tua kita dan anak kita. Bahkan para sahabat menggambarkan nikmatnya dekat bersama Rasul, nikmatnya duduk bersama Nabi lebih indah, lebih nikmat daripada duduk bersama anak istri kita. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim, seandainya kalian tahu, kata para sahabat, nikmatnya duduk bersama Nabi, kalian akan meninggalkan semua harta benda kalian dan keluarga yang kalian cintai demi bisa duduk walaupun sebentar bersama Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita masuk surga tapi kita tidak bertemu dengan Rasul, maka nikmat surga ini kurang sempurna. Oleh karena itu seorang penyair, seorang ulama yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam kitabnya Simtud Durar mengatakan apa? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hubbu fiha khayyama. Katanya apa? Fi jannatin, berbicara tentang surga, masyaqani min wasfiha, tidak membuat aku rindu untuk memasukinya illa liqaunil hubbi fiha khayyama, kecuali adanya orang-orang yang kita cintai di dalamnya. Kecuali adanya orang-orang yang kita cintai di dalamnya, itu yang menambah surga itu sempurna dan membuat kami rindu masuk ke dalam surga. Karena benda tempat yang mewah tapi di situ orang-orang yang kita cintai tidak masuk, tidak ada, maka kurang sempurna nikmat yang indah tadi. Apalagi orang yang sudah mengatakan saya mencintai Nabi melebihi cinta saya daripada orang tua, anak dan seluruh manusia. Karena dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman orang itu dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai aku, kata Nabi, melebihi cintanya kepada anak, istri dan juga seluruh manusia. Berarti Nabi itu orang yang harus kita cintai melebihi seluruh manusia yang ada. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak cukup rasanya kalau kita hanya target masuk surga saja. Karena kalau sekedar masuk surga, Rasul pernah mengatakan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, ya Rasul siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, siapa yang tidak taat dia akan masuk neraka atau tidak mau masuk ke dalam surga. Insyaallah kulluna min ahlil jannah, insyaallah kita semuanya termasuk orang-orang dimasukkan ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi pun nyuruh. Nabi itu dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan apa? Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Kalau kalian minta masuk surga, mintalah masuk surga al-firdaus.
Jadi kita kalau minta surga, jangan ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu, masukkan kami ke dalam surgamu, surga Al-Firdaus, atau masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Al-Firdaus, kenapa disuruh minta surga Firdaus? Karena di dalam hadis tersebut, aku berada di dalam surga Al-Firdaus. Nabi Muhammad berada di surga Al-Firdaus. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apabila usai sholat, dzikir dan seterusnya, kalau dia berdoa, maka di dalam doanya itu selalu mengucapkan Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammad fi a'la jinanil khuld. Doanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak berakhir dengan kemurtatan, kenikmatan yang tidak engkau cabut, dan menjadi pendamping kekasihmu di dalam surga Al-Firdaus. Begitulah para sahabat selalu doa-doa yang mereka panjatkan. Oleh karena itu, di kesempatan siang hari ini secara singkat kita berikan judul Ma'ar Rasul fil Jannah. Bagaimana caranya kita bisa berkumpul bersama Nabi di dalam surga. Tentunya kalau ayat yang berbicara tentang kebersamaan dengan Nabi bisa dibuka dalam surat Al-Fatah di ayat ke-29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Di situ kalimat walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tapi kita tidak bahas tentang surat Al-Fatih ayat 29 ini, tapi kita membacakan hadis-hadis Rasulullah yang bila kita amalkan hadis ini, itu akan menjadi jalan kita untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah. Jadi masuk surga digarisbawahi bersama Nabi, bukan sekedar masuk surga, masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja hadis yang menyebutkan kebersamaan di dalam surga dengan Rasul? Hanya 5 hadis. Kalau kita buka mau di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan kitab hadis semua, hanya ada 5 hadis yang menyebutkan bersama denganku di surga. Hanya ada kata 5 yang menyebutkan bersamaku di dalam surga. Apa saja 5 hadis ini? Alhamdulillah 5 hadis ini semuanya sahih. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selepakat semuanya mengatakan hadisnya sahih. Secara singkat apa saja amalannya? Yang pertama, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Sahal ibn Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu an. Apa kata Sahal bin Sa'ad Al-Ansari? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ana, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Bukhari Muslim. Apa kata Rasul dari Sahal bin Sa'ad Al-Ansari? Saya wa kafilul yatim, dan orang yang memperhatikan anak yatim, hakadha fil jannah. Nabi sambil menunjuk 2 jarinya, sababa wal wusta, jari telunjuk dan jari tengahnya. Saya dan orang yang memperhatikan anak yatim nanti di surga seperti ini. Wa farraja bainahuma syai'a, sambil merenggangkan sedikit antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Nabi nggak bilang begini tapi begini. Kata Rasul dari Sa'ad bin Sa'ad, Rasul waktu membacakan hadis ini sambil menunjuk begini. Maka setiap orang yang membaca hadis ini dianjurkan nunjuk seperti ini. Karena Rasulullah waktu bicara seperti ini namanya membaca sanad secara tasalsul, secara silsilah. Jadi apa yang dilakukan Nabi waktu berbicara, si rawinya itu mengucapkan seperti yang diucapkan Nabi. Saya dan orang yang memperhatikan anak-anak yatim nanti di surga bersamaku seperti ini, menunjukkan begitu dekat bersama Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Jadi makanya di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang melarang kita untuk tidak berlaku baik kepada anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama dan tidak mungkin dekat dengan Rasulullah kalau dia benci sama anak yatim. Begitu banyak waktu kita membaca masalah anak yatim, begitu banyak kita dapati. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terus wa ammal yatima fala taghar. Begitu banyak kita diperintahkan untuk memperhatikan anak yatim. Kalau kita tidak memperhatikan dan tidak mau peduli dengan anak yatim, jangan berharap bisa berdampingan dengan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Dan tentunya masalah yatim sudah kita ketahui, man mata walidu wahwa qabla wahwa lam yablugh. Siapa yang mati atau meninggal orang tuanya sementara dia belum nyampe usia baligh, itu namanya yatim. Dan ada perintah Nabi Muhammad, kalau kamu sudah gelisah, tidak ada jalan keluar dari kegelisahanmu, hajatmu begitu mendesak sementara engkau tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan untuk menggabulkan hajat tadi, atau hatimu keras, maka kata Rasul, imsara sal yatim, usaplah kepala anak yatim, talinu qalbuk, hatimu akan lunak dengan mengusap anak, wa taqdi hajatuk, dan hajatmu akan digabulkan oleh Allah. Mengusap anak yatim berarti di sini kalau kita sedekah sama anak yatim sunnahnya mengusap. Di dalam hadis lain, setiap helai rambut yang tersentuh dari anak yatim yang kau sentuh sebuah kebaikan dan menggugurkan sebuah kesalahan. Subhanallah. Ya, tapi nyentuhnya jangan nyentuh saja, nyentuhnya tetap pakai apa? Oh, kadang ketemu anak yatim dielus sampai nggak ngasih apa-apaan. Jangan, kalau bisa ada rizki apa, kasih. Kata orang kalau nyentuh kepala itu biasanya dari depan ke belakang, tapi kalau anak yatim dari belakang ke depan, nanti berakhir di sini. Maksudnya masuk sini. Nah itu apa? Perhatikan anak yatim. Anak yatim ada dua kata Rasul, anak yatim orang lain dan anak yatim kerabatmu. Seperti sedekah dengan orang lain biasa dapat pahala, sedekah dengan keluarga pahalanya berlipat, maka begitu juga memperhatikan anak yatim keponakan kita, anak yatim sepupuh kita. Oh, itu lebih besar lagi pahalanya. Anak yatim orang umum, tidak ada kerabat, tidak ada hubungan darah, kita perhatikan menjadi jalan untuk bisa mendampingi Rasulullah. Bagaimana dengan yatim-yatim yang dekat dengan kita? Mungkin di antara kita ada saudara, keponakan, misan yang punya anak yatim, perhatikan mereka. Mereka ini adalah jalan tercepat untuk bukan hanya masuk ke dalam surga, masuk ke surga menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Anas ibn Malik. Sekali lagi tentang anak yatim, Bukhari Muslim. Yang kedua, hadis riwayat Anas bin Malik juga di Bukhari Muslim. Apa kata Rasul? Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma baina asabihi. Rasulullah begini kalimatnya. Apa kata Nabi? Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa yang memiliki dua anak putri, man 'ala jariyatain, thumma dia kemudian dia pelihara, dia didik dengan penuh kasih sayang, hatta tablugha, sampai keduanya baligh. Lalu kita carikan pasangan yang Islam, yang bagus, maka kata Rasul apa? Jaa yaumul qiyamah, bapak ibunya akan datang nanti di hari kiamat dekat dengan aku di sorga. Wa dhamma baina asabihi, Nabi merapatkan jari jemarinya seperti ini. Di sini aku, di sini ayahnya, di sini ibunya, dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini bapak ibu dengan ikhlas memelihara dengan penuh kasih sayang putri-putrinya. Kenapa? Karena memang zaman dulu orang-orang jahiliyah itu paling tidak suka dengan anak putri. Mereka kalau punya anak putri mukanya merah, mukanya tidak mau mengangkat, malu dia tundukkan. Bahkan yang tidak kuat menahan malu, mereka bunuh anak-anak putri mereka, disebut wa'dul banat, dibunuh anak-anak perempuan. Dan mereka merasa maaf, aib, hina kalau punya anak perempuan. Kalau orang dikasih kabar gembira, Pak, bapak istrinya sudah melahirkan, dia akan tanya laki perempuan. Perempuan langsung mukanya mucet, merah, dia malu dan tidak berbicara. Tapi kalau dikasih tahu zaman dulu, laki pulang dia, diambil anak lakinya, dia keliling Ka'bah, dikeliling dan diteriak-teriak, aku punya anak, aku dikaruniai anak putra. Dia putar, dia bangganya. Tapi kalau anak perempuan dia sembunyikan dan dia malu. Bahkan kalau tidak kuat menahan malu, mereka bunuh putri-putri mereka. Datang Islam, Rasul membawakan hadis ini. Apa kata Nabi? Siapa yang punya dua saja anak putri, apalagi lebih, bahkan dalam riwayat satu anak putri, dia didik dengan ikhlas sampai dewasa, sampai menikah dengan muslim yang baik, baginya surga akan duduk denganku, kata Rasulullah SAW orang tuanya. Kenapa begitu? Yang pertama, mereka kok malu punya anak perempuan? Karena yang pertama, anak perempuan itu dianggap beban dalam keluarga di masa jahiliyah. Ini di masa jahiliyah. Yang pertama, mereka kalau dewasa nggak bisa bawa pedang,
nggak bisa bawa tombak dan panah. Kalau ada perang antar suku, mereka tidak berfungsi, tidak membuat menjadi bala tentara mereka. Jadi dianggap makhluk lemah, tidak ada kekuatan untuk membela gobila kalau terjadi peperang antar suku. Yang kedua, mereka tidak bisa membawa rizki, karena di zaman dulu perempuan tidak bisa kerja sama sekali. Bahkan sampai sekarang di Timur Tengah sulit tuh kerja. Baru sekarang perempuan ini bisa kerja di Timur Tengah. Kalau kita ke Timur Tengah umroh haji baru kelihatan, dulu tidak ada. Dan memang tradisi perempuan tidak ada yang bekerja. Maka mereka bilang untuk membela kemuliaan dengan tenaga tidak, untuk mendatangkan rezeki juga tidak. Yang ketiga, nasab putus, karena nasab itu dari anak laki. Sementara orang Arab itu dengan nasab itu sangat suka sekali. Jadi kalau punya anak perempuan, aib, karena putus nasab saya. Anak saya kalau perempuan, selesai, nasab tidak akan berlanjut. Ketika anak perempuan kita nikah dengan mantu kita, laki, anak kita perempuan, punya anak cucu kita itu Fulan bin mantu bin besan, tidak lagi bin kita, hilang nama kita, nasab akan terputus. Itu yang membuat bangsa Arab tidak suka dengan perempuan. Yang keempat, bakti mereka itu hanya sampai menikah. Ketika mereka sudah menikah, baktinya bukan sama orang tua lagi, tapi baktinya sama suami. Pintu surga mereka ada di suami. Seandainya tiba-tiba di masa tuanya bapaknya sakit, perlu berobat, dia minta kepada si putrinya minta sama si suaminya, suami nggak ngasih, selesai. Tidak boleh dan haram bagi seorang istri ngambil uang suaminya, walaupun untuk berobat orang tuanya haram, apalagi untuk jajan nggak jelas. Untuk berobat nggak boleh, karena itu adalah surganya, baktinya habis. Mungkin saat orang tuanya, nak, saya sudah sakit parah, kalau engkau tidak jenguk hari ini, jangan-jangan kau tidak ketemu lagi. Maka dia izin sama suaminya, jangan. Maka tidak boleh keluar si istri tadi, walaupun bapaknya mau meninggal. Hatta bapaknya meninggal, kalau dia nggak dapat izin, yaitu dengan jarak jauh misalkan, mau bapak saya di kampung sedang sakit mau meninggal, kata suami jangan datang, jangan dijenguk, selesai. Walaupun sampai meninggal, si istri tidak boleh lari. Tanpa izin haram hukumnya. Bakti sama orang tuanya kalah sama ditutup dengan suaminya. Maka kata orang tua, berarti biaya, maaf jujur, biaya melihara anak perempuan lebih mahal dari anak laki, dari pakaian dan sebagainya. Tapi ternyata tidak bisa membela dengan tenaganya, tidak bisa membela dengan materi, nasab putus, baktinya hanya sampai di situ. Makanya mereka tidak suka dengan anak perempuan. Maka Nabi datang. Salah satu hadisnya dikatakan apa? Man ala jariyatain, siapa yang menerima dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dipelihara, dididik anak perempuannya dengan penuh ikhlas. Dia tidak mengharap rizki, karena dia nanti setelah nikah hartanya harta suaminya. Dia tidak berharap dari baktinya, karena setelah nikah dia akan bakti sama suaminya. Dia tidak berharap, bahkan namanya pun tidak perlu dicantumkan, karena nasab sudah putus. Kata Rasul, siapa yang memelihara anak perempuan dengan penuh ikhlas, tidak mengharapkan itu semuanya, sampai dia balik dan menikah, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, orang tuanya namanya tidak disebut di dunia, namanya putus. Orang tuanya baktinya sudah selesai. Tapi aku beri kabar gembira kepada bapak dan ibu seperti itu. Apa? Dia akan bersamaku di dalam surga nanti, berdampingan dengan Nabi Muhammad. Dengar hadis ini para sahabat semuanya, setelah mendengar hadis ini berdoa, ya Allah berikan kepadaku anak putri, ya Allah. Ya Allah berikan kepadaku anak perempuan, ya Allah, sebagai wasilahku untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak apa-apa, nama saya sudah hilang, setelah cucu-cucu saya tidak akan menyebut nama saya lagi, karena anak semuanya perempuan. Tapi nanti aku akan menjadi pendamping Nabi Muhammad. Subhanallah, ini luar biasa. Maka kabar gembira, kalau anak laki nggak perlu dibahas kemuliaannya, tapi perempuan ini yang kadang-kadang zaman dulu, bahkan sekarang maaf, ketika ada orang anak perempuan ya perempuan payah, dia dianggap apa? Bahkan kita diejek ketika punya anak perempuan. Kata Rasulullah, itu adalah perbuatan jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu kalau orang punya anak perempuan diejek, dihina. Maka hati-hati terhadap anak perempuan. Kalau ada teman-teman kita, teman-teman kantor kita kelahiran punya anak perempuan, kita bilang jalan menuju surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan apa? Al-anbiya abul banat, al-anbiya abul banat,
para nabi dan rasul itu kebanyakan anaknya perempuan, maka disebut abul banat, bapaknya para wanita. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah anak-anak kita semua menjadi jalan kita menuju surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, sepertinya amalan yang keempat, kelima bulan depan insya Allah. Karena juga masih bulan Rabiul Awal, tidak apa-apa. Ini kita ambil karena yang kedua ketiga ini justru poinnya di sini, yaitu yang saya taruh di akhir ini yang poin. Karena memang metode Rasul itu kalau berbicara yang paling penting ditaruh di akhir, sehingga bubar dari majelis mungkin satu, kedua, ketiga lupa, tapi pertama yang terakhir itu akan diingat. Kalau kita kan biasanya yang penting di pertama, kalau dalam Islam justru yang terakhir ditaruh yang paling penting. Makanya kalau dengar hadis tunkahul mar'atu li arba, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Seorang wanita itu dinikahi karena cantiknya, keturunannya, hartanya, dan agamanya. Agama paling terakhir. Supaya apa? Supaya tertempel, tertanam di dalam otak kita agama yang terakhir. Karena biasa yang di akhir itu yang paling penting. Jadi sebenarnya yang terakhir yang paling penting, satu, dua terakhir. Tetapi karena waktu yang sangat terbatas, kita batasi yang terakhir sebagai penutup yang pertemuan ini yang ketiga. Apa itu amalan yang ketiga? Yaitu hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Hadis ini khusus hanya ada di Sahih Muslim, di Bukhari tidak ada. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau mengatakan, "Bittu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu biwudu'i wa hajati." Dulu saya nginep selalu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rabi'ah ini seorang pemuda miskin, tinggal di rumah bapak ibunya di dekat Bir Ali. Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah, saat orang mikot dari Madinah itu Bir Ali atau Abyar Ali. Beliau minta izin sama orang tuanya, "Bapak Ibu, saya minta izin untuk bisa tinggal di Masjid Nabawi." Kenapa? "Saya ingin mengabdi, berkhidmat kepada Nabi." Jadi dia ingin menjadi pembantunya Rasul. "Saya tidur di masjid, saya pengen membantu Rasulullah SAW." Akhirnya karena ingin membantu Nabi, bapak ibunya pun mengizinkan kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini laki-laki, walaupun namanya mirip-mirip perempuan. Memang ada zaman dulu namanya kayak perempuan tapi laki, sama seperti kita, berbeda. Rabi'ah sering kita dengar Rabi'atul Adawiyah, itu perempuan. Tapi zaman dulu nih, zaman sahabat, Rabi'ah itu laki-laki. Sama seperti pembantu Khadijah yang menemani Nabi waktu berdagang, namanya Maisaro. Waktu baca Maisaro menemani Rasul berdagang, wah Nabi berduaan nih sama Maisaro. Maisaro ini siapa? Laki, bukan perempuan. Kalau zaman sekarang saya belum pernah ketemu bapak Maisaro. Yang ada apa? Ibu Maisaro. Ini bapak ini, Maisaro ini bapak-bapak yang nemeni Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang ke kota Syam. Jadi Rabi'ah ini laki-laki, pemuda. Akhirnya diizinkan sama orang tuanya dan akhirnya dia tinggal di Masjid Nabawi. Kerjaannya apa? Sholat bersama Nabi. Nabi kalau mau wudhu, beliau langsung ke sumur atau ke lembah ngambil air, mempersiapkan wudhunya Nabi. Makanya dibilang ataitu biwadu'ihi, aku membawakan untuk Nabi wadu. Wadu itu air, kalau wudhu kerjaan. Jadi kalau di dalam apa? Sahur itu makanannya, kalau suhur pekerjaannya. Kita kan dengar itu kan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah, sungguh makanan sahur berkah. Jadi kalau dibaca sa itu makanannya, fis sahur fa inna fis sahur, sungguh di dalam makanan sahur itu ada berkah. Tapi kalau dibaca u itu pekerjaan. Sahurlah kalian fa inna fis suhuri barakah, saat kamu sahur itu berkah. Jadi kalau dibaca sa a itu artinya bendanya, kalau dibaca u pekerjaannya. Wadu itu air wudu, kalau wudu pekerjaan wudu. Kata dia ataitu biwadu'ihi, saya bawain air wudunya Nabi. Jadi kalau Nabi mau wudu, diambil air dibawain. Wahajati, bahkan kalau saya tahu Rasul mau mandi, saya ambilin air. Karena zaman dulu kan nggak seperti kita, wudu tinggal buka begitu langsung air, tapi dia harus nimba dulu. Nabi ngelihat nih luar biasa, nggak pakai digaji. Makan dari mana? Nabi kalau dapat makanan, waktu Rasulullah dapat susu pernah 1 gelas, dilihat nih yang tinggal di masjid ada hampir 63 orang. Di antaranya Abu Hurairah, lagi pada mukanya kelaparan, lagi paceklik Madinah. Nabi punya susu 1 gelas, 1 kis.
Nabi panggil semua 63 orang itu, lalu dimasukkan jarinya Nabi ke susu, kemudian dikumpul, tolong dikasih suruh minum. Satu-satu disuruh minum. Minum tadi takut-takut, 63 disuruh 1 gelas. Minum, isyrab. Minum lagi, sampai ya Rasulullah, sampai udah kenyang ya Rasul. Kalau begitu kasih sebelah, sampai 63 orang, tinggal Abu Hurairah yang terakhir. Abu Hurairah kebetulan duduk di sebelah Nabi karena pimpinan orang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi namanya Ahlus Suffah, pimpinannya itu Abu Hurairah. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, sebelum Raudhah, kalau dari pintu Raudhah sekarang itu ada panggung yang tinggi-tinggi, ada pagernya di dalam masjid, di belakang Raudhah, dekat Raudhah. Kalau kita masuk dari pintu Jibril masuk, itu masuk ke Raudhah, di situ sebelah kiri itu ada panggung segini. Itu adalah tempat Ahlus Suffah, orang-orang miskin yang nggak punya rumah, tinggalnya di masjid. Di situ ada 63 orang, ketuanya Abu Hurairah. Jadi kalau ada makanan dikumpulin semua, Abu Hurairah duduk paling sebelah, pimpinan. Dikasih ke Abu Hurairah, kata Rasul, berikan kepada yang lain. Dikasih dulu, Abu Hurairah paling belakangan, sambil Nabi mengatakan sakil kaum akhiruhum, yang ketuanya kalau paling belakang. Dia Abu Hurairah belakangan dulu. Ini kata Rasul sakil kaum akhiruhum. Jadi kalau kita, maaf, di sini ada acara, terus ada panitia yang menugasi bagian konsumsi, sunnahnya paling belakangan makan, bukan duluan. Ini kadang belum pada makan dulu biar aman nanti bagi-bagiin. Justru yang paling belakangan, sakil kaum akhiruhum. Jadi itu makan. Jadi Rasulullah memang nggak bisa memberi apa-apa, tapi begitulah Rasulullah memperhatikan orang yang berkhidmat di masjid. Dan akhirnya Nabi ngelihat ini Rabi'ah begitu luar biasa, dipanggil Rabi'ah, ya Rabi'ah sal, Rabi'ah sal artinya mintalah apa yang kau mau, aku akan berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan hajatmu. Dia tahu nih orangnya miskin, yang kedua belum nikah. Pikir Nabi, ini orang bakal minta harta, yang kedua minta supaya dapat jodoh. Karena yang model-model begini kalau dapat memo dari Nabi itu cepat nikahnya. Tapi kalau enggak lama nikahnya nih, karena modalnya kurang juga. Tapi kalau dengan Rasulullah SAW dengan doa gopul, minta apa yang kau mau, sal. Si Rabi'ah ini dalam riwayat Imam Muslim langsung menyebutkan apa permintaannya. Tapi kalau kita baca riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dia mengatakan begini, andirni ya Rasulullah, kasih saya waktu ya Rasul, besok saya baru mau sebutin. Kenapa? Saya mau pikir-pikir dulu minta apa ya, karena pasti digabulkan ini. Akhirnya malaman nggak bisa tidur, semalam itu dia nggak bisa tidur. Dia pikir, kalau saya minta jadi orang kaya pasti jadi orang kaya raya, kalau saya minta jabat pasti jadi pejabat paling tinggi, dan seterusnya. Dia pikirin, subuh habis sholat dia dekat sama Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi nanya lagi, ya Rabi'ah sal, Rabi'ah sebutkan apa yang kau mau. Apa yang diminta? As'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasul, saya ingin tolong doakan kepada Allah biar saya menjadi pendampingmu di surga. Nggak ada minta lain. Sampai Nabi bilang, au ghairu dzalik, dalam Sahih Muslim, au ghairu dzalik, ada nggak permintaan yang lain selain menjadi pendampingku di hari kiamat di dalam surga bersama aku? Huwa dzaka ya Rasulullah. Jawabannya begitu. Au ghairu dzalik, apakah ada permintaan lain Rabi'ah? Huwa dzak ya Rasulullah. Cukup itu ya Rasul. Enggak usah engkau mintakan aku biar kaya, tidak usah engkau mintakan begini, enggak perlu ya Rasul. Yang penting saya menjadi pendampingmu di surga. Allah. Makanya kata para sahabat, lau khuyyirna, kata sahabat, seandainya kami dikasih pilihan an-na'isha fid dunya ma'an nabi, kalau kami para sahabat disuruh dikasih pilihan sama Allah untuk hidup di dunia bersama Nabi, au dukhulul jannah, atau masuk surga tapi nggak ketemu Nabi, lakhtarna an-na'isha fid dunya ma'an nabi. Demi Allah kami pilih hidup di dunia bersama Nabi daripada di surga nggak ketemu Nabi Muhammad. Oh, nikmatnya ketemu Nabi itu lebih nikmat daripada masuk surganya Allah. Apa kata sahabat? Seandainya Allah pilih atau memberikan pilihan kepada kami, hidup di dunia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau masuk surga tapi nggak ketemu Rasul, kami pilih hidup di dunia bersama Nabi Muhammad. Allah, semoga kita semua bisa bertemu Rasulullah. Makanya sampai Aisyah dalam hadisnya, tapi hadis ini lemah, wailun liman lam yarani fil qiyamah atau fil jannah, celakalah orang yang masuk surga tapi tidak bertemu dengan aku. Ya Allah, insyaallah kita semua masuk surga ma'an Nabi. Insyaallah kita semua masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penutup,
Ghairu dzalik, ada nggak permintaan lain? Rabi'ah, huwa dzak ya Rasul, cukup itu ya Rasul, nggak perlu yang lain. Doakan saja biar saya menjadi pendampingmu di surga. Apa jawab Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Riwayat Imam Muslim. Kalau begitu, banyaklah kamu sujud kepada Allah. Kalau engkau banyak sujud, insya Allah akan bersamaku di dalam surga. Jadi subhanallah, kalau kita sholat 5 waktu, insya Allah masuk surga. Tapi untuk menjadi pendamping Nabi belum. Kalaunya hanya sholat 5 waktu. Kalau mau menjadi pendamping dan tinggi derajatnya dalam surga, harus memperbanyak sujud. Gobliyah, ba'diyah jangan ditinggalkan. Duhanya, tahajudnya, witirnya, sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, tarawehnya, banyakin sujud. Semakin banyak sujud, semakin tinggi derajat kita di dalam surga. Boleh baca surat Al-Fatah di ayat yang paling terakhir, ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu ayatnya panjang, salah satunya penggalanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Rasul, tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang sesama muslim. Engkau melihat mereka rukka'an sujjada. Rukka, sujud itu artinya apa? Tukang ruku, tukang sujud. Itu yang akan menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mau menjadi pendamping di surga bersama Rasul, ayo kita banyakin sholat-sholat sunnah, jangan ditinggalkan. Gobliyah, ba'diyah kita, duha dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Insya Allah membanyak sholat sunnah menjadi sarana untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Ada beberapa poin lagi amalan yang bisa menjadi pembawa, menjadi sarana, menjadi jalan untuk menjadi pendamping Rasul fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khulud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.